Berapa minimum konten yang harus diposting dalam 1 bulan agar optimasi website yang kita lakukan lebih maksimal? Temukan jawabannya di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang berapa minimum konten ya yang harus diposting dalam 1 bulan agar optimasi SEO yang kita lakukan lebih maksimal ya, lebih bagus. Oke, saya membagi atau bisa menjawab pertanyaan ini perlakuannya berbeda untuk setiap website. Jadi saya membagi dalam 3 fase. Ya, fase pertama adalah saat website baru dibuat. Ya, jadi website optimasinya baru dilakukan ya. Websitenya benar-benar baru atau websitenya sudah lama tapi baru mau dioptimasi. Itu masuk ke fase pertama. Beda ya, jumlahnya beda nanti. Kemudian ada fase kedua di mana optimasinya sudah setengah jalan, on page-nya sudah selesai, sudah berjalan ke SEO off page ya, sudah lanjut ke SEO off page. Itu juga jumlah konten dalam per bulannya ya, itu juga berbeda. Kemudian fase ketiga adalah ketika kata kunci yang kita targetkan sudah masuk semua di halaman 1 Google, tinggal posisinya hanyalah maintenance atau mempertahankan kata kunci. Itu pun jumlahnya berbeda ya, tidak sama. Oke, kita ke fase pertama dulu ya, di mana website baru kita buat, optimasi baru kita lakukan ya, antara website baru kita buat atau websitenya sudah lama tapi optimasinya baru kita lakukan. Oke, kalau optimasinya baru kita mulai, baru kita lakukan, atau ada website Anda yang dulunya sudah pernah Anda optimasi, tapi sudah lama nganggur gitu ya, websitenya nggak pernah posting-posting rutin lagi, websitenya sudah Anda biarkan begitu saja, tidak Anda rawat lagi gitu ya, tidak Anda maintenance lagi, maka perlakukannya pun sama dengan fase pertama ini, kita anggap optimasi dari awal lagi. Oke, untuk website yang seperti itu ya, di fase pertama, maka Anda perlu posting minimum 1 per hari. Nah, minimum 1 per hari. Ya, kalau Anda bisa lebih banyak, itu lebih bagus. Ya. Mas saya bisa 3 per hari, oh itu lebih bagus. Mas saya bisa 10, itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Jadi minimal 1 per hari. Oke, berarti kalau misalkan dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Anda posting minimum 30 konten per bulan. Tapi ingat ya, ini harus diposting secara rutin. 1 hari 1. Jangan mentang-mentang, kata Mas Devri minimum 30 nih dalam 1 bulan. Oke, di tanggal 1 Anda langsung posting tuh 30 konten. Ini baru tanggal 1 Anda posting langsung 30 konten, selesai. Tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 30 Anda nggak posting-posting lagi. Itu juga salah. Nah, itu juga Google akan menganggap websitenya buruk ya, tidak rajin posting. Seperti itu. Jadi yang diperlukan bukan dari jumlahnya saja, tapi juga dari rutinitasnya. Anda harus rutin memposting artikel setiap hari. Ini untuk website baru ya, untuk website yang baru Anda mulai lagi optimasinya. Oke, ini sedikit studi kasus ya dari para peserta. Jadi kan peserta juga macam-macam ya. Saya sudah mengajar mungkin ada ribuan peserta ya dari tahun 2015. Baik peserta di privat SEO, kursus SEO online reguler gitu ya. Kemudian dari workshop dulu waktu masih buka workshop online. Ya sudah ribuan peserta. Mereka beda-beda nih cara optimasinya, walaupun ilmu yang diajarkan sama ya. Ada yang rajin gitu kan ya, ada yang malas-malesan gitu, ada yang malas praktek, tapi ada yang rajin banget ya. Beda-beda. Nah, ketika yang terjadi ya, ketika misalkan murid yang satu rajin gitu ya, setiap hari dia posting tuh nggak putus nih, 30 hari sama sekali nggak pernah bolong. Posting terus artikel setiap hari. Artikelnya tentu artikel yang sesuai dengan SEO ya. Artikel yang bukan duplikat ya. Kemudian ada unsur-unsur lainnya lah, unsur-unsur optimasi artikel lainnya. Itu diterapkan secara benar gitu. Dengan murid yang nanti posting, nanti besok libur, nanti posting lagi, atau posting rajin di awal, kemudian jenuh, libur berapa hari, posting lagi. Itu hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Yang lebih cepat naik, yang posisinya lebih stabil, yang indeksnya lebih cepat ya di kemudian harinya ya, itu yang melakukan postingan rutin tuh di awal, setiap hari nggak putus-putus, walaupun hanya 1 per hari. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi untuk fase awal ya, Anda lakukan postingan rutin 1 hari 1 minimal, bisa 3 itu lebih bagus. Sampai kapan? Nah,
Pertanyaannya mungkin sampai kapan Mas? Capek juga, jenuh juga gitu ya. Kalau masalah capek, masalah jenuh, ya memang capek, memang jenuh. Anda bisa pakai ya tadi jasa penulis artikel boleh ya. Anda bisa pakai juga misalkan rekrut penulis, silahkan. Atau kalau misalkan memang gak ada budget ya mau nggak mau Anda nulis sendiri. Dan saya pun dulu mulai optimasi website sendirian karena dulu saya nggak punya budget. Sendirian ya. Saya nulis sendiri, bikin website sendiri, nge-backlink sendiri gitu kan. Dan bisa alhamdulillah. Sekarang Mas, sekarang alhamdulillah sudah ada tim. Ya, ada tim sendiri untuk penulis. Karena website yang dikelolanya juga cukup banyak kalau sekarang. Ya jadi seperti itu. Terserah. Jadi mau Anda pakai penulis boleh, mau nulis sendiri juga silakan. Dipaksakan aja. Ya, karena hasilnya akan jauh berbeda. Oke, itu fase pertama ya. Itu fase pertama. Fase pertama adalah menulis rutin 30 konten. Jangan lupakan tadi ya harus diposting satu hari satu. Jangan di tanggal 1 langsung posting 30 kemudian besok-besoknya nggak posting-posting lagi. Itu juga salah. Nah kalau ditanya sampai kapan tadi, sampai website ini sudah masuk minimal halaman 3 atau halaman 2 untuk kata kunci yang kita targetkan ya. Jangan lupa targetkan dulu, jangan yang tinggi dulu persaingannya, targetkan bertahap. Yang rendah dulu persaingannya, menengah, baru tinggi. Jadi di awal ini kita yang rendah dulu nih. Yang rendah sudah masuk halaman 3 atau halaman 2. Baru kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua adalah fase SEO of page atau fase backlink. Berapa konten yang harus atau minimum konten yang harus kita posting di fase ini? Bagusnya tetap Anda lakukan satu hari satu. Bagusnya Anda tetap melakukan satu hari satu. Karena ini juga hasilnya nanti akan berbeda. Jadi bagusnya tetap satu hari satu. Pertahankan. Tapi kalau misalkan aduh Mas susah nih bagi waktunya, saya masih sendiri ya, harus posting di website utama kemudian harus backlink, saya sulit untuk membagi waktunya. Oke, kalau misalkan bicaranya seperti itu, minimal sekali ya 3 hari sekali, 3 hari 1 kali, atau kalau mau lebih bagus lagi 2 hari sekali ya. Jadi setengahnya ya, yang tadi misalkan 30 berarti yang fase kedua adalah 15 artikel yang Anda posting. 2 hari sekali itu yang lebih saya sarankan. Atau kalau misalkan memang kepepet banget ya udah 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali hanya 10-an ya. 10-an artikel per bulan. Ya itu sih masih ya kurang lah, kalau saya boleh sarankan 15 aja. Jadi 2 hari sekali. Dan itu tetap diposting rutin ya. 2 hari sekali, bukan yang 15 langsung Anda posting di tanggal 1 kemudian tidak posting lagi. Kalau mau di schedule boleh. Mas di schedule boleh? Boleh. Anda schedule aja di tanggal 1, Anda schedule tanggal 1 posting, kemudian tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 gitu ya. Boleh, itu schedule nggak masalah. Itu di fase kedua di mana Anda sedang membacklink. Sampai kapan? Sampai websitenya masuk ke halaman 1 Google. Karena udah posisinya backlink nih. Kalau misalkan nggak masuk berarti ada yang salah dengan optimasi artikel Anda, optimasi website Anda, dan optimasi backlink Anda, itu ada yang salah. Karena kita nargetin tadi yang rendah duluan ya. Nanti kalau misalkan yang rendah sudah masuk ke halaman 1 Google, baru optimasi yang menengah, baru optimasi yang keyword persaingan tinggi gitu. Oke, kemudian di fase ketiga, fase maintenance. Ya ini beda lagi. Yang tadi harus hari 1, kemudian fase yang kedua adalah 2 hari sekali atau 30, 15. Nah fase terakhir ini baru tadi amannya di seminggu 2 kali kalau saya. Ya biasanya seminggu 2 kali, atau kita lihat aja. Anda boleh coba dulu di seminggu sekali. Untuk fase maintenance ya, hanya mempertahankan peringkat aja. Tapi Anda perlu perhatikan peringkatnya nih. Karena kan peringkat bisa naik turun. Kalau peringkatnya tetap stabil dengan Anda posting sehari sekali, artinya kalau sehari sekali itu cuma 4-5 artikel per bulan satu websitenya ya. Kalau posisi keywordnya tetap stabil, posisi keyword yang Anda targetkan, Anda lakukan aja seminggu sekali, aman. Tapi kalau misalkan Anda lakukan seminggu sekali, kemudian keywordnya ini goyang, tadinya sudah di 3 besar, mental ke peringkat 5, terus turun ya, itu Anda tambah seminggu 2 kali. Ya kalau mau lebih amannya lagi ya tetap 1 hari 1. 1 hari 1 itu udah lebih aman banget lah. 1 hari 1 itu paling aman ya. Tapi bicara tadi kita sendirian ya nggak sempat, karena udah harus backlink, harus ini, harus itu. Apalagi di tahap kalau sudah masuk ke halaman 1 Google, kita udah nggak lagi ngurusin SEO-nya, tapi ngurus bisnisnya dong. Sudah ada order masuk gitu ya, kita harus ngurus ordernya, harus packing, harus segala macam. Tentu optimasinya juga akan keganggu nih waktunya. Maka boleh tadi mulai dulu dari seminggu 1, artinya hanya 5 artikel per bulan, 5 postingan per bulan. Ya, kalau misalkan keywordnya goyang, turun, baru Anda naikkan jadi 2 kali seminggu, artinya sekitar 8 atau 10. Ya, 2 artikel seminggu. Dalam 1 minggu itu 2. Nah, tetap dikasih jaraknya seperti tadi ya. Kalau 1 hari
dalam sekali seminggu misalkan ada posting taruhlah di hari Senin, udah hari Senin terus tuh, setiap Senin ada posting, karena kebiasaan Anda yang seperti ini itu akan dibaca oleh Google ya, robotnya Google akan baca, oh si website ini posting di setiap hari Senin gitu, maka setiap hari Senin Google Bot akan datang ke website Anda. Nanti berpengaruh kemana? Berpengaruhnya ke indeksnya. Indeksnya jadi mudah kalau si Google atau robot Google itu sudah terbiasa. Oh, udah tahu nih dia setiap hari Senin nih website ini posting. Itu ngaruh banget. Atau yang tadi 3 hari, seminggu 3 kali. Setiap Senin misalkan, Rabu dan Jumat misalkan. Nah, itu Google Bot juga akan cepat tuh ke indeksnya. Jangan ngacak-ngacak. Kalau bisa sudah terjadwal ya seperti itu. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi 3 fase itu yang perlu Anda perhatikan ya. Nggak semuanya sama. Sekali lagi ini yang saya lakukan. Ya, kalau Anda mau posting lebih banyak ya, walaupun sudah naik gitu kan, Anda mau terus posting sehari 1 atau sehari 3 itu jauh lebih bagus. Karena semakin banyak postingan semakin bagus. Tapi jangan lupa bukan cuman banyaknya, tapi posting rutinnya. Itu yang jauh lebih penting. Oke ya. Itu saja dari saya, semoga konten ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan konten ini ya, dislike kalau Anda tidak suka. Kalau ada pertanyaan lainnya seputar SEO atau tentang konten ini ya, ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube-nya di channel Devri SEO. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.